Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Hong Ulun Basuki Langgeng. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa hadir di sini bersama dengan rekan-rekan Genpro, generasi pengusaha muda Probolinggo, bersama dengan terima kasih, bersama dengan tokoh pengusaha muda Jawa Timur yang luar biasa, CEO dari Bumi Lamongan, Mas atau Habib kita mengenalnya Mas Asa Ahmad Salim Assegaf, ya, yang merupakan ketua umum dari organisasi yang itu lah, kira-kira gitu. Di Jawa Timur. Yang juga saya banggakan, Ketua Tim Pemenangan Khofifah Emil untuk Kabupaten Probolinggo, Pak Wahid. Dan tentunya pemimpin Probolinggo insya Allah yang akan mengantarkan Probolinggo menjadi kabupaten yang semakin sejahtera, semakin maju, dan tentunya semakin saya, betul. Yaitu Mas atau Gus Dr. Haris. Alhamdulillah. Saya mengenal beliau dari banyak sekali kesempatan, tentu sebagai tokoh muda di dunia pesantren, tetapi beliau juga adalah seorang teknokrat sebenarnya. Latar belakang pendidikannya mumpuni, dan beberapa waktu lalu beliau membina petani. Saat itu saya ingat dikumpulkan di Genggong, dan mereka mengembangkan beberapa inovasi-inovasi yang luar biasa. Dan bahkan lingkungan pondok pesantren Genggong, ya, ini juga sudah sangat dikenal sebagai pondok pesantren yang sangat-sangat progresif dalam inovasi, dalam mengembangkan tentunya kompetensi santrinya, baik di bidang keagamaan maupun di bidang umum. Termasuk salah satu inovasi yang keren yang saya lihat, ada sarung BHS ya, versi Genggong kalau nggak salah. Itu contoh bagaimana co-branding itu bisa berjalan dengan baik. Saat muter-muter baru sekali yang ketemu ya di tempatnya Gus Haris ini. Ya, jadi insya Allah nanti kami meyakini bahwa, dan beliau memiliki semangat muda dan kedekatannya dengan anak-anak muda luar biasa. Jadi mudah-mudahan hasil elektabilitas yang sebenarnya sudah kita dengar hari ini memberikan optimisme yang luar biasa. Kemenangan beliau insya Allah mirip-mirip kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran lah, mudah-mudahan. Barokah dapat nomor berapa? 2. Alhamdulillah. Tapi ya gitu, tadi kita sama-sama curhat bahwa ya last minute gini ada yang bilang, oh tipis, selisihnya tinggal 5%. Kalau kami ada lembaga yang mengatakan selisihnya tinggal 14 gitu ya. Ada lagi yang bilang malah kebalik kira-kira, yang selama ini disurvei di mana, toto jadi di mana, kira-kira gitu. Tapi kita juga sebagai yang unggul di survei tidak boleh jumawa dan overconfident. Survei bukan penentu hasil akhir. Setuju? Penuju hasil akhir adalah kalau teman-teman membawa sebanyak-banyaknya pemilih ke TPS untuk memilih Gus Haris dan Rafahmi pada tanggal 27 November yang akan datang. Dan nyoblosnya sama, ya, mudah-mudahan ya. Jadi nomor 2 untuk kabupaten, untuk provinsi nomor berapa? 2. Terima kasih. Jadi rekan-rekan sekalian, kita ada di Bromo. Dan pada saat Pak Jokowi menang untuk periode kedua, sebelum dilantik bahkan, atau persis setelah dilantik sih, lebih tepatnya persis setelah dilantik periode kedua, hal pertama yang beliau lakukan adalah menghubungi Bu Khofifah. Ibu Gubernur, saya sangat berbahagia dengan Jawa Timur. Ya ngertilah kenapa bahagianya dengan Jawa Timur lah ya, kira-kira dalam konteks Pilpres itu ya. Nah, saya lihat Jawa Timur ini provinsi yang sangat-sangat penting. Izinkan saya mempersembahkan kepada masyarakat Jawa Timur apa yang bisa menjadi prioritas program nasional. Maka disusunlah peraturan Presiden nomor 80 2019 yang isinya betul-betul kami susun bersama-sama. Kami susun bersama-sama dengan Menko Perekonomian, dengan Sekretariat Kabinet, Gubernur dan saya, kami menyusun bersama-sama. Dan kita melihat, wes kalau 3 proyek
kayaknya kok untuk Jawa Timur kurang ya. Jadi kita bikin 3 poros pertumbuhan, teman-teman. 3 poros pertumbuhan. Yang pertama tentunya kita harus mengakui lah bahwa memang ibu kota Surabaya dan daerah sekitarnya, artinya Gresik, Sidoarjo, ya, Mojokerto, itu adalah lokomotif perekonomian. Mereka menyumbang sekitar setengah dari perekonomian Jawa Timur. Nah, ini jangan sampai lokomotifnya mandek. Mereka masih punya masalah ini. Masalah kemacetan, masalah banjir yang harus diatasi. Dan kita harus berpikir bukan cuma setahun 2 tahun ke depan, tapi 10, 20, 50 tahun ke depan. Membangun metropolis seperti itu. Saya baru research ya di Cina, karena saya kaget kenapa kok di Cina tiba-tiba electronic vehicle-nya, ya, mobil listriknya tuh jadi keren-keren semua, betul nggak? Ya, mobil listriknya keren-keren semua. Kok ini ada apa? Kenapa bisa jadi keren-keren semua? Lalu ternyata memang mereka betul-betul mengembangkan Made in China 2025 yang di launching 15 tahun sebelumnya. Gerakan itu. Mereka sudah memilih akan fokus di AI, akan fokus di electronic vehicle, ya, itu semua sudah direncanakan jauh-jauh hari. Maka kita juga harus berpikir ke depan, berpikir jauh ke depan. Itulah sebabnya poros pertumbuhan pertama adalah Surabaya Raya. Berikutnya, poros pertumbuhan ini kita langsung teringat kepada BTS. Bukan BTS boyband ya. Ya, tapi BTS itu Bromo, Tengger, Semeru. Kawasan BTS ini adalah kawasan yang sangat potensial karena ini merupakan salah satu dari 10 KSPN, kawasan strategis pariwisata nasional. Cuman kendalanya apa? Kendalanya ini orang ke Bromo itu yang dicari ya benar-benar di puncaknya saja, yaitu di pasir dan melihat di sunrise. Padahal sebenarnya kita harus bisa mendongkrak itu untuk potensi lain. Maka kita ingin mencoba trickle down konsep pengembangan Bromo ini dari wisata puncak Bromo menjadi wisata lereng Bromo, sehingga perekonomian di sekitar ini bisa tumbuh. Itulah yang menjadi spirit dari Perpres 80 2019, pengembangan kawasan Bromo Tengger Semeru. Nah, entry point Bromo Tengger Semeru ini ada 4. Pasuruan, Probolinggo, Malang, dan Lumajang. Nah, tentunya Probolinggo ini adalah entry point yang sangat strategis. Karena dari Surabaya, mungkin yang paling strategis untuk datang menuju ke Bromo ini melalui exit tol Probolinggo Barat, betul ya? Ya, lalu melewati Sukapura ini dan terus naik. Oleh karena itu, peluang ini harus kita maksimalkan. Pemerintah pusat punya program namanya program PHJD, Hibah Jalan Daerah. Ini kita manfaatkan semaksimal mungkin, Pemprov memanfaatkan semaksimal mungkin juga untuk wilayah Bromo Tengger Semeru untuk membenahi jalan di kawasan Bromo. Jadi kami benahi jalannya, nanti ada insentif pendanaan dari program Bank Dunia untuk kemudian mereimburse dan dana ini kita bisa pakai untuk membangun hal yang lain. Nah, inilah yang kemudian menjadi program-program kita untuk kemudian bisa meningkatkan aksesibilitas di Bromo. Namun demikian memang kata kuncinya kalau kita bicara mengenai membangun hype di Bromo ini adalah teman-teman pengusaha muda yang punya ide-ide, yang punya sense. Memang nggak bisa copycat ya, nggak bisa niru. Misalnya udah ada Prigen misalnya, konsepnya lebih dekat dari Surabaya, Prigen konsepnya juga, atau Trawas konsepnya seperti itu. Batu punya konsepnya sendiri di sana. Probolinggo ini udah punya daya tarik alam, tetapi memang terlalu terpusat ke sana kan. Nah, ini bagaimana kemudian menumbuhkan suasana ya, begitu masuk ke jalur Bromo ini dari bawah aja udah kerasa happy orang. Sama seperti orang kalau keluar bandara di Bali itu udah rasanya udah happy. Atau di Jogja gitu, karena vibe-nya, suasananya kerasa. Nah, inilah yang kemudian saya yakin teman-teman muda bisa wujudkan bersama-sama, apalagi kalau bupatinya adalah ya, Bu. Saya tadi udah ngobrol banyak dengan beliau. Beliau punya pemikiran yang luar biasa, dan saya yakin bahwa keberanian beliau, progresifnya beliau ini akan membawa perubahan, ya. Kita tidak usah lah banding-bandingkan, oh yang dulu nggak bagus, enggak, ini udah chapter itu udah lewat. Kita sedang menatap masa depan, dan masa depan insya Allah ada bersama Gus Haris dan Rafahmi.
Dan kalau Allah meridhoi, Khofifa Emil akan berada bersama dengan Gus Haris dan Rafahmi untuk kita majukan Probolinggo lebih hebat lagi ke depannya. Bersama teman-teman Genpro semuanya, kita majukan UMKM melalui Millennium Job Center. Kita majukan tentunya produk-produk hortikultura yang bisa dikembangkan di kawasan Bromo. Kita turut majukan juga pariwisata ini, baik konsepnya desa wisata maupun juga konsep pengembangan wisata KSPN, strategis pariwisata nasional. Semua pintu kita lakukan untuk bisa memastikan Probolinggo menjadi kabupaten yang betul-betul maju, sejahtera dan apa tadi? Sae, ya. Terima kasih sekali lagi atas dukungan dari Genpro. Saya sayangnya ini harus bergegas ke bandara, sudah di warning tadi. Dan saya tadi diminta, katanya, Pak, tolong nyumbangkan lagu. Saya juga nggak enak kalau misalnya nggak memenuhi, apalagi pulang duluan gitu. Padahal di sini ada Mas Ahmad, ada Gus Haris. Gimana ya kira-kira? Kita garap sebelum tiket pulang tuh biasanya nyanyi dulu.